Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Khotimah, mahasiswi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, UIN Jakarta semester 6. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pelanggaran prinsip kesantunan berbahasa dalam humor yang dilakukan oleh masyarakat terkait virus corona. Saat ini dunia sedang dilanda wabah mengerikan, yaitu virus corona. Virus corona atau COVID-19 ini menyerang berbagai negara tak terkecuali Indonesia. Corona adalah virus yang terdapat pada hewan liar, namun dapat menginfeksi manusia dan menular melalui droplet pernapasan. Virus ini bisa menyebabkan gangguan ringan pada pernapasan, infeksi paru-paru yang berat hingga kematian. Penyakit karena virus ini disebut COVID-19. Penyebaran COVID-19 yang begitu cepat membuat pemerintah mengeluarkan perintah untuk di rumah saja guna menghambat penyebaran virus corona ini. Dengan adanya larangan keluar rumah ini, banyak masyarakat yang mengeluh karena bosan dan lelah berada di rumah selama 2 bulan lebih. Hal inilah yang memicu banyaknya jokes atau gurauan dan meme yang beredar luas di sosial media. Namun, humor yang dilakukan masyarakat tentunya memicu kontroversi mengenai bagaimana sudut pandang sang pembuat jokes dalam masa genting seperti ini. Ada yang menganggap bahwa dalam masa genting seperti ini tidak seharusnya digunakan untuk bergurau. Tak hanya itu, banyak humor terkait virus corona ini yang melanggar prinsip kesantunan berbahasa. Membuat jokes dalam cuitan-cuitan di sosial media ini melupakan prinsip kesantunan berbahasa yang seharusnya dijadikan sebagai acuan seseorang dalam berkomunikasi maupun. Apa itu prinsip kesantunan? Menurut Leach, dalam Rustono 1999, prinsip kesantunan didasarkan pada kaidah-kaidah. Kaidah tersebut adalah bidal atau pepatah yang memiliki nasihat yang harus ditaati agar penutur dalam bertutur memiliki atau memenuhi prinsip-prinsip kesantunan. Selanjutnya, Robin Telakov dalam HR 2010 mengatakan bahwa kesantunan adalah sistem hubungan interpersonal yang dirancang untuk mempermudah interaksi dengan memperkecil bagi terjadinya konflik dan konfrontasi yang selalu ada dalam semua pergaulan manusia. Selanjutnya, menurut Bruce Fraser dan William Nolan dalam Ellen 2006 mengatakan bahwa kesantunan disebut sebagai sikap untuk tetap berada dalam syarat-syarat atau kondisi yang berlaku dalam konteks percakapan. Sedangkan ketidaksantunan merupakan pelanggaran terhadap syarat-syarat dan kondisi yang berlaku dalam konteks percakapan. Apa itu prinsip kesantunan berbahasa? Kesantunan merupakan aturan perilaku yang disepakati dan ditetapkan bersama oleh masyarakat tertentu, sehingga kesantunan sekaligus menjadi prasyarat yang disepakati oleh perilaku sosial. Kesantunan berbahasa merupakan prinsip yang terdapat dalam masyarakat bahasa yang didasarkan pada prinsip kerjasama. Hubungan antara prinsip kerjasama dan prinsip kesantunan dijelaskan oleh Leach apabila prinsip kooperatif atau prinsip kerjasama dilanggar, prinsip tersebut dapat mengacu pada prinsip kesantunan. Oleh karena itu, teori kesantunan Leach dijabarkan dalam bentuk maksim atau ketentuan. Dalam prinsip kesantunan, jarak sosial antar penutur sangat mempengaruhi penggunaan maksim kesantunan dalam berbahasa. Semakin jauh jarak sosial, maka seseorang akan cenderung menggunakan prinsip kesantunan berbahasa. Maksim dalam prinsip kesantunan yang pertama adalah maksim kebijaksanaan. Maksim kebijaksanaan menghendaki penutur dan lawan tutur harus meminimalkan kerugian orang lain serta memaksimalkan keuntungan bagi orang lain.
Selanjutnya adalah maksim kedermawanan. Dalam maksim ini, peserta tutur dihimbau untuk menghormati sesama dengan cara mengurangi keuntungan bagi diri sendiri serta memaksimalkan kerugian bagi dirinya sendiri. Selanjutnya adalah maksim pujian atau maksim penerimaan. Maksim ini menghendaki peserta tutur untuk memuji orang lain sebanyak mungkin serta mengecam orang lain seminimal mungkin. Selanjutnya adalah maksim kerendahan hati. Maksim ini dilakukan dengan cara mengurangi pujian kepada diri sendiri dan mengecam diri sendiri sebanyak mungkin. Selanjutnya adalah maksim kesepakatan. Maksim ini diharapkan supaya peserta tutur bisa membina kesepakatan dalam berkomunikasi dengan cara mengusahakan kesepakatan antara diri dan orang lain sebesar mungkin. Yang terakhir adalah maksim simpati. Maksim ini bertujuan untuk menghimbau peserta tutur agar memaksimalkan sikap simpati antar diri dan orang lain saat berkomunikasi. Bahasan selanjutnya adalah apa itu humor? Humor berasal dari kata humor atau humors yang berarti cairan mengalir. Humor merupakan suatu sifat atau suatu situasi yang kompleks yang menimbulkan keinginan untuk tertawa. Secara awam, humor diartikan sebagai segala sesuatu yang lucu yang menimbulkan kegelian atau tawa. Humor identik dengan segala sesuatu yang lucu yang membuat orang tertawa, baik itu lisan maupun tulisan. Selanjutnya adalah jenis-jenis humor. Jenis humor menurut Arwa Setiawan 1988 dibagi berdasarkan kriterium bentuk ekspresinya. Humor yang pertama adalah humor personal, yaitu kecenderungan untuk tertawa pada diri kita. Yang kedua adalah humor dalam pergaulan, misalnya senda gurau di antara teman. Yang ketiga adalah humor dalam seni atau seni humor. Humor dalam seni masih dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama adalah humor lakuan. Humor lakuan contohnya adalah lawak, tari humor, dan pantomim lucu. Selanjutnya adalah humor grafis. Contohnya adalah foto karikatur, foto jenaka, ataupun patung lucu. Yang terakhir adalah humor literatur. Contohnya seperti esai lucu, cerpen lucu, ataupun sajak yang mengandung kelucuan. Materi selanjutnya adalah fungsi humor. Menurut Sujoko 1982, humor berfungsi untuk 1. Melaksanakan segala keinginan dan segala tujuan gagasan atau pesan. Yang kedua, menyadarkan orang bahwa dirinya tidak selalu benar. Yang ketiga, mengajar orang melihat persoalan dari berbagai sudut pandang. Yang keempat, fungsinya adalah untuk menghibur. Yang kelima, melancarkan pikiran. Yang keenam, membuat orang mentoleransi sesuatu. Dan fungsinya yang terakhir adalah membuat orang memahami soal pelik. Materi selanjutnya adalah pembahasan mengenai apa saja humor yang dilakukan oleh masyarakat terkait virus corona dan maksim apa saja dalam prinsip kesantunan yang dilanggar dalam humor tersebut. Mari kita simak penjelasan berikut. Contoh humor yang pertama datang dari akun Twitter @coromodol yang berbunyi virus corona nyebar lewat HP Xiaomi. Konteks tuturan tersebut merupakan sebuah cuitan dalam akun Twitter @coromodol yang menarik banyak perhatian publik. Pengguna Twitter tersebut membuat lelucon bahwa penyebaran virus corona juga dapat menyebar melalui handphone bermerek Xiaomi. Merek Xiaomi merupakan ponsel produksi Cina yang digunakan oleh masyarakat Indonesia karena harganya yang murah dibandingkan ponsel lainnya. Ponsel dengan harga murah memang kerap kali menjadi acuan untuk menilai strata sosial seseorang. Maksim yang dilanggar oleh penutur pada humor berupa cuitan tersebut ialah pelanggaran maksim pujian atau penerimaan. Dalam maksim penerimaan, penutur dikatakan melanggar jika mengecam atau merendahkan orang lain sebanyak mungkin. Dalam tuturan tersebut, pengguna telah merendahkan orang-orang yang memiliki ponsel dengan merek tersebut yaitu merek Xiaomi.
yang dikecam akan mudah tertular virus corona karena harganya yang sangat murah dan merupakan produksi dari Cina. Berasal dari akun Twitter @partederenda yang berbunyi, "Gongsi Pacai, apakah di Tiongkok pas angpau dibuka isinya virus corona?" Tuturan tersebut dituturkan oleh seorang komika yang menamai dirinya sebagai komika spesialis dark joke. Tuturan tersebut merupakan tuturan yang viral karena dianggap sebagai ejekan dan bukanlah dark joke. Komika tersebut mengucapkan kalimat Gongsi Pacai sebagai ucapan selamat tahun baru Imlek. Kemudian kalimat di bawahnya ia mengibaratkan angpau yang merupakan tradisi dari agama Konghucu saat tahun baru Imlek yang biasanya berisi uang. Namun ia menuliskan bahwa orang-orang di Tiongkok membuka angpau yang isinya adalah virus corona. Maksim yang dilanggar dalam cuitan tersebut adalah maksim pujian atau penerimaan. Dalam maksim penerimaan, penutur dikatakan melanggar jika mengecam atau merendahkan orang lain sebanyak mungkin. Dalam tuturan tersebut, sang komika seolah mengejek dan merendahkan orang-orang di Tiongkok, Cina yang merayakan Imlek saat terjadinya corona yang notabene virus corona berasal dari negara itu. Cuitan tersebut juga melanggar maksim simpati, di mana maksim simpati mengharuskan peserta tutur agar memaksimalkan sikap simpati antar manusia dalam berkomunikasi. Jelas sekali dari cuitan tersebut bahwa sang penulis tidak memiliki simpati terhadap masyarakat Tiongkok yang saat ini sedang mengalami kesulitan yang kini juga dirasakan oleh Indonesia, yakni wabah virus corona. Berupa gambar yang bertuliskan yang mudik dilarang masuk tol, kecuali yang pulang kampung. Lelucon pada gambar di samping berupa tulisan menunjukkan konteks peristiwa kesalahan berbahasa yang dilakukan oleh Presiden RI yakni Bapak Jokowi dalam wawancaranya dengan Najwa Shihab. Terdapat suatu pernyataan Pak Jokowi yang membuat masyarakat bingung, yakni masalah perbedaan kata mudik dan pulang kampung. Beliau menyatakan bahwa mudik itu balik ke kampung saat merayakan Idul Fitri, sedangkan pulang kampung itu orang bekerja di Jakarta namun sudah tidak memiliki pekerjaan lagi sehingga mereka pulang ke kampung. Pernyataan tersebut memiliki konteks bahwa dalam masa pandemi ini orang tidak boleh mudik, tetapi boleh pulang kampung. Ketidakjelasan pernyataan Pak Jokowi inilah yang menimbulkan ambiguitas di masyarakat sehingga banyaknya lelucon terkait hal tersebut. Seperti gambar di sampingnya mengisyaratkan bahwa orang yang mudik tidak boleh masuk tol kecuali orang yang pulang kampung. Maksim yang dilanggar dalam gambar tersebut adalah maksim kesepakatan dan juga maksim penerimaan. Terakhir dari humor yang terkait virus corona ini adalah bentuk tuturan yang berbunyi. Dan untuk teman-temanku yang masih bilang, tang santai aja, nyawa kita di tangan Tuhan. Wait, paman boboho, kalau itu prinsip ente, nah lu jongkok tengah jalan tol sambil bilang nyawa kita di tangan Tuhan. Tuturan di atas diambil dari cuplikan video dari komika ternama yakni Bintang Emon yang membuat pesan ajakan untuk social distancing serta teguran kepada masyarakat yang masih tidak mau menjalankan perintah untuk di rumah saja. Bintang menyampaikan pesannya melalui sosial media Instagramnya dengan tujuan untuk dilihat oleh masyarakat. Namun penggunaan bahasa yang ia gunakan ialah bahasa sehari-hari yang mana jauh dari prinsip kesantunan. Seperti tuturan di atas yang menjelaskan bahwa Bintang menegur para manusia masih meremehkan keadaan pandemi COVID-19 dengan alasan bahwa setiap nyawa manusia itu di tangan Tuhan, bukan di tangan virus. Bintang menyuruh mereka yang berbicara seperti itu untuk mencoba berjongkok di tengah jalan tol. Apakah ia akan tetap hidup atau mati karena ditabrak mobil yang melaju kencang di jalan tol? Maksim yang dilanggar oleh Bintang adalah maksim pujian atau penerimaan. Walaupun makna dari pesan yang bersifat positif, namun penggunaan kalimat "wait, paman boboho" memiliki arti bahwa ia mengibaratkan orang-orang tersebut dengan paman boboho. Ini sama saja melanggar maksim, karena mengecam orang lain lebih banyak daripada mengecam dirinya sendiri. Maksim dalam prinsip kesantunan yang paling sering dilanggar dalam humor yang dilakukan masyarakat Indonesia ini ialah maksim pujian atau penerimaan. Hal ini dikarenakan banyaknya humor terkait virus corona ini yang merupakan kritik sosial dari masyarakat itu sendiri, baik kepada pemerintah maupun kepada situasi yang dialami saat pandemi ini. Humor memang bertujuan untuk menemukan kelucuan dari suatu hal sehingga membuat seseorang tertawa. Namun humor pun juga harus memiliki batas serta waktu yang tepat untuk dilakukan. Perhatian kepada prinsip sopan santun rasanya juga harus ditingkatkan guna mencegah terjadinya konflik yang tidak diinginkan.